Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan Prima, kembali lagi dengan saya Sufiroh dari kelas RA4 Manajemen semester 4, yang pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan topik yang sangat relevan dalam dunia kerja, yaitu iklim kerja organisasi. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah perilaku keorganisasian yang diampu oleh Bapak Abdul Wahid Al-Fariji SEMM. Iklim kerja merupakan salah satu aspek penting yang mempengaruhi produktivitas, motivasi, serta kesejahteraan karyawan dalam sebuah organisasi. Melalui presentasi ini, saya akan membahas definisi, fungsi, manfaat, tujuan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi iklim kerja dalam sebuah organisasi. Semoga pembahasan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan bermanfaat bagi kita semua. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita ke pembahasannya. Di sini ada definisi iklim kerja organisasi. Iklim kerja organisasi mengacu pada suasana atau atmosfer yang dirasakan oleh karyawan di tempat kerja. Hal ini mencakup persepsi sikap dan perilaku yang terbentuk dalam lingkungan organisasi dan mempengaruhi produktivitas, motivasi, dan kepuasan kerja karyawan. Contoh, ketika sebuah perusahaan menerapkan kebijakan yang mendukung keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi. Misalnya, perusahaan tersebut memberikan fleksibilitas waktu kerja dan cuti yang memadai. Karyawan di perusahaan ini mungkin merasa dihargai dan didukung, yang kemudian menciptakan suasana positif di tempat kerja. Akibatnya, karyawan yang lebih termotivasi, produktif, dan merasa puas dengan pekerjaan mereka. Yang selanjutnya terdapat fungsi iklim kerja organisasi. Iklim kerja organisasi berfungsi untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan mendorong produktivitas karyawan. Hal ini membantu memastikan karyawan merasa nyaman, termotivasi, dan mendapatkan kontribusi secara optimal bagi pencapaian tujuan organisasi. Contoh, fungsi iklim kerja organisasi itu penerapan program penghargaan karyawan. Misalnya, sebuah perusahaan itu memiliki sistem penghargaan bulanan bagi karyawan yang menunjukkan kinerja yang luar biasa. Program ini membantu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dengan memberikan motivasi tambahan kepada karyawan yang bekerja lebih baik dan berkontribusi yang optimal. Akibat produktivitas meningkat dan karyawan merasa dihargai dan nyaman di tempat kerjanya. Dan selanjutnya itu terdapat manfaat iklim kerja organisasi. Iklim kerja yang positif dan kondusif dalam organisasi dapat memberikan banyak manfaat bagi karyawan dan organisasi. Berikut beberapa manfaat utama dari iklim kerja yang baik, yaitu ada peningkatan produktivitas, motivasi tinggi, kepuasan kerja, retensi karyawan, kesehatan mental dan fisik. Baik, yang selanjutnya itu ada tujuan iklim kerja organisasi. Iklim kerja organisasi bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan produktif, sehingga karyawan mendapatkan bekerja dengan optimal dan mencapai tujuan organisasi secara efektif. Misalnya, sebuah perusahaan teknologi yang ingin terus berinovasi dan berkembang mungkin akan membangun iklim kerja yang mendorong kreativitas dan pemikiran yang kritis. Untuk mencapai tujuan ini, perusahaan ini dapat menyediakan ruangan kerja yang fleksibel, yang menyelenggarakan sesi brainstorming dan memberikan pelatihan pengembangan keterampilan bagi karyawannya. Dan adapun faktor-faktor yang mempengaruhi iklim kerja organisasi. Iklim kerja organisasi dipengaruhi oleh beberapa faktor yang kompleks dan saling terkait. Beberapa faktor utama yang saling mempengaruhi iklim kerja organisasi antaranya ada kepemimpinan, struktur organisasi, teknologi, kebijakan dan prosedur, serta karakteristik karyawan. Baiklah, di sini yang pertama itu ada kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan faktor penting dalam menciptakan iklim kerja yang kondusif di dalam organisasi. Gaya kepemimpinan yang efektif
dapat memotivasi karyawan, mendorong kreativitas dan membangun lingkungan kerja yang positif. Seorang pemimpin yang mendukung memberikan umpan balik konstruktif dan memiliki komunikasi terbuka. Misalnya, manajer yang secara teratur mengadakan rapat tim untuk mendiskusikan pengembangan proyek dan mendengarkan masukan dari anggota timnya. Dan yang kedua ada struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan kerangka yang menunjukkan tata hubungan antara fungsi, bagian atau posisi, serta menjelaskan hierarki yang mewenang dan tanggung jawab dalam suatu organisasi. Struktur organisasi yang efektif dapat mempengaruhi iklim kerja yang positif. Misalnya, sebuah perusahaan yang memiliki divisi yang terdefinisi dengan baik dan alur kerja yang jelas sehingga setiap karyawan itu tahu perannya dan tanggung jawabnya mereka. Dan yang ketiga itu ada teknologi. Teknologi ini memainkan peran penting dalam mempengaruhi iklim kerja organisasi. Infrastruktur teknologi yang efisien dan terkini dapat meningkatkan produktivitas dan kolaborasi dan komunikasi dalam organisasi. Misalnya, sebuah perusahaan yang menyediakan perangkat lunak terbaru dan peralatan kerja yang diperlukan untuk membantu karyawan bekerja lebih efisien. Dan selanjutnya ada kebijakan dan prosedur. Kebijakan dan prosedur yang menerapkan dalam organisasi dapat mempengaruhi iklim kerja. Kebijakan yang adil, transparan, dan konsisten dapat menciptakan iklim kerja yang positif. Prosedur yang efisien dan mudah dipahami juga dapat mendukung terciptanya iklim kerja yang kondusif. Misalnya, kebijakan cuti yang jelas, prosedur penelitian kinerja yang objektif, sehingga karyawan itu merasa diperlakukan dengan adil dan tahu apa yang diharapkan dari mereka. Dan yang terakhir itu ada karakteristik karyawan. Karakteristik karyawan ini memainkan peran penting dalam membentuk iklim kerja organisasi. Faktor-faktor seperti latar belakang, kepribadian, motivasi, dan kompetensi karyawan dapat mempengaruhi dinamika tim dan interaksi di tempat kerja. Misalnya, tim yang terdiri dari karyawan dengan berbagai keahlian dan perspektif dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi di tempat kerja. Demikianlah pemaparan saya tentang iklim kerja organisasi. Semoga materi ini memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan bagaimana hal tersebut berdampak pada produktivitas serta kesejahteraan karyawan. Saya percaya dengan iklim kerja yang positif, organisasi dapat mencapai tujuan-tujuan besarnya dengan lebih efektif. Terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.